silakan temukan mana atau macam-macam dari mat. Tamaniyata mat apa? Tabi'i. Qul adzakaraini mat apa? Yang jelas bukan mat bukan ini. Atau mat ci'i. Mat hitung bukan mat ci'i. Farki. Kenapa farki? Mana hamzah istifham? Apa? Karena hamzah istifham bertemu dengan al. Hamzah istifham bertemu dengan al dibagi dua. Ada yang musyaddadah, ada yang sukun. Yang musyaddadah walaupun khilaf. Jadi Allah. Jadi hampir berdekatan antara mat lazim, kilmi, mutaqqal dan mat farqi. Hanya mat farqi khusus di istifham yang bertemu dengan al. Selain istifham disebut dengan mat lazim, kilmi, mutaqqal atau mutaqqal kilmi. Contoh lagi untuk mat. Ya. Saya mengulas tentang mat. Masih punya barang mungkin. Ya, saya nggak tahu sudah dibahas kemarin atau belum. Mat. Paham apa enggak? Hampir sama dengan pas kuliah. Anak IAT paham. Selain anak IAT saya nggak tahu. Ya, mat dibagi dua, ada tabi'i, ada farqi. Tabi'i apa itu? Mat yang tidak mempunyai sebab. Mat farqi, mat yang punya sebab. Apa sebabnya? Hamzah dan sukun. Sekarang yang sebab hamzah. Sebab hamzah dibagi menjadi beberapa bagian. Sebab sukun dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian yang nggak punya sebab hanya 3, nuhiha, kemudian dihubungkan menjadi beberapa turunan yang panjangnya sama. Seperti mat apa istilahnya yang di awal surat itu toha, tapi yang bukan tiga huruf, bukan alif, beda. Hayyun taura, yasin, nah ya yang di hayyun adalah 2 harokat dihukumi sama dengan mat tabi'i. Contoh lagi, toha, ada toha, tohron, toha, tamkin huyitum, silam sugra, innahu kana, mat iwan. Ini hanya mengulas. Sudah jelas semua kan kemarin? Nah, kita ini jelas apa enggak? Yang sebab hamzah dibagi 2 utama, kemudian diturunkan lagi. Ada wajib mutasil, ada jaiz munfasil. Jaiz munfasil kemudian dihukumi atau turunannya adalah mat silah kubra. Mat silah kubra itu turunan dari jaiz munfasil. Kemudian yang sebab sukun ada mat lazim, aridiri sukun dan lain. Lazim dibagi menjadi beberapa bagian. Lazim ilmi, lazim harfi, kalmi, mutaqqal, mukhaffaf, harfi, mukhaffaf, mutaqqal dan syabih bil mutaqqal. Kenapa syabih bil mutaqqal dihukumi sama dengan mutaqqal, disamakan dengan mutaqqal? Karena
Ain, ain, ain kan non mati bertemu dengan sin, hukumnya apa? Non mati bertemu sin, hukumnya ifa, dengung, maka dihukumi syabihun bil mutaqqal. Ain sin qaf. Tidak tahu, di tadi belum ada tajwid begini apa enggak? Maksud siapa? Sosokri. Dijabarkan apa enggak? Ya, ini beda metode, intinya sama. Ya, kalau di total 4 ada 15 di total. Cuma itu lebih penjabaran umum ya. Untuk taufiki nggak punya sebab, yang punya sebab adalah far'i, sebabnya hamzah dan sukun yang hamzah dibagi 2, sukun dibagi 3, 4 dijabarkan lagi. Total 15. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut ke al-waqfu wal ibtida. Artinya penjabaran mat dianggap paham. Kita ambil contoh. Nah, itu ada pertanyaan. Masih butuh waktu untuk memahami. Masih butuh waktu untuk memahami. Kalau saya tidak bisa belajar sendiri. Oh, masih butuh waktu untuk memahami. Kalau dalam penjelasan ini masih bingung. Ini ada di semester 2 untuk diantai. Iya. Ayun tawuro itu dari mad lazim harfi Baik. Ayun tawuro masuk apa? Baik. Ayun tawuro. Oke, nggak ada. Berarti saya buka payet. Payet. Sebentar. Nih, saya buka payet dulu ya. Ayun tawuro. Ayun tawuro. Oke. Ini bagian apa? Bagian mat yang hanya dibaca 2 harokat. Harokatain atau 2 harokat. Harokatain. Yang penting ketika ada huruf mat di awal surat yang dimulai dari huruf tersebut, maka hanya dibaca 2 harokat. To, ha, ya. Ha masuk di situ. Jadi kalau baca hamim itu hanya 2 harokat. Hamim. Ha 2 harokat, mim baru 6. Apalagi Yasin, Yasin, Yasin. Enggak boleh Yasin. Hukumnya disamakan dengan mat tabi'i 2 harokat. Bukan mat lazim, tapi mat tabi'i. Mat pada permulaan surat yang disebut dengan ahruful muqatta'ah dimulai 5 huruf itu hukumnya adalah mat tabi'i 2 harokat. Jangan lebih. Hamim hanya 2 harokat. Ra yang mulai ra apa? Alif lam ra titik. Jangan alif lam ra. Contoh mat lazim harfi mustaqam. Contoh Allah. Ya, itu. Harfi mustaqam mukhafaf. Harfi mukhafaf. Sebentar.
harfi mukhaffaf. Nun ada tasdidnya enggak? Enggak ada. Kalau beda dengan alif lam, Jadi yang nggak ada tasdid. yang penting enggak ada tasdid adalah mukhaffaf. Dan ingat, enggak ada tasdid serta enggak ada dengung. Kayak ain, sin, qaf ada dengungnya apa enggak? Nah, kalau dicatatkan ain, sin, qaf. Ini kalau ditulis ain, sin, qaf gitu ya. Nah, ini ada non mati bertemu sukun. Bacaan apa? Ikhfa. Dengung apa enggak? Dengung. Kemudian non mati bertemu dengan qaf. Bacaan apa? Ikhfa. Dengung apa enggak? Dengung. Ini dihukumi sama dengan muthaqqal. Dihukumi. Maka tadi disebutkan syabihun bil muthaqqal. Kan enggak ada tasdid, bisa ngomong kan? Mana ain sin qaf enggak ada tasdid, berarti mukhaffaf kan? Enggak. Ini masuk syabihun bil muthaqqal, dihukumi sama dengan muthaqqal karena ada dengung. Berarti yang harfi mukhaffaf nun, qaf, apalagi shad. Ada tasdidnya? Enggak ada. Nakoso asal hukum yang 3 huruf, yang dibaca 3 huruf itu nakoso asal hukum dan harus 6 harokat atau yang disebut dengan mad lazim harfi musybah. Musybah itu lengkap 3 huruf. Nun, qaf, nggak boleh dibaca. Nah, misalnya nun dibaca nah atau qaf dibaca qaf. Nakoso asalukum mak lazim harfi musybah, artinya dibaca lengkap 3 huruf. Asalukum dibaca ain, tidak boleh dibaca asalukum. Ada lagi? Kalmi, untuk kalmi muthaqqal mukhaffaf bisa dipahami. Untuk kalmi yang mukhaffaf yang tadi ya ini satu itu kan. Kalau Allahu masuknya muthaqqal karena ada tasdid. Yang penting bertemu sukun mukhaffaf, bertemu tasdid muthaqqal. Baik, berarti mad dianggap selesai. Kan siap. Baik, saya mencontohkan misalnya al-hakon apa? Sakon. Oke. Wa indahu mafatihul apa? Wa indahu silah qasirah. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih apa? Silah tawilah. Oke, insyaallah paham. Satu pertanyaan paham? Dianggap paham. Berikutnya hukum ra. Ra berharokat fathah atau dhammah dibaca tafkhim. Didahului fathah dhammah tafkhim. Ra sukun didahului huruf sukun sebelumnya yang didahului fathah dhammah al-ausl tafkhim. Tapi jika dibaca kasrah didahului kasrah miryatin ra sukun yang didahului huruf sukun bukan isti'lah hijab. Baik, sekarang saya buat contoh. Udkhulu misra. Langsung apa tadi?
Alasannya? Mirsad. Apa? Misra. Oke, Misra. Misra. Tapi apa tarkib? Wakaf nih. Udkhulu Misr. Tapi apa tarkib? Sebelumnya Nasr. Nah, Hilal. Ayo, yang belakang. Nah, yang cowok pakai komentar. Namanya siapa ini? Yang belakang namanya siapa? Hah? Fauzan. Baik. Misra posisi wakaf. Dibaca apa? Tarkib apa tafkhim? Oke. Tafkhim. Ragu lagi. Dibaca Jawazul wajhain. Boleh dua wajah. Oke, saya contohkan lagi. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad. Tapi nama tarkib. Alasannya? Sebelumnya harakat kasroh, setelahnya huruf isti'la. Oke, saya buat contoh. Sebentar. Kalau nasara al-jam'ani malah ashabu Musa inna lam turahun walam nama ya Rabbi saya dino kaina ila Musa alidri fi asokal bahar falaqo fakana kullu firqin hattautin awim kullu firqin. Nah, apa ini? Alasannya? Orang sukun didahului kasrah, berarti asalnya adalah tarkib. Terus sesudahnya huruf isti'la. Sesudahnya huruf isti'la. Huruf isti'lanya kenapa? Qaf. Kenapa qafnya? Jadi tarkib apa tafkhim? Karena sesudahnya huruf isti'la yang berharakat kasrah. Baik, berarti dihukumi paham. Cepat kan? Dan mereview. Tarkib, tafkhim, paham. Sekarang hukum wakaf. Barang udah ya wakaf? Baik. Ada ikhtibari, ittirari, intidhari, ikhtiyari. Sekarang saya buat contoh. Kemudian selain 4 itu ada tam, kafi, hasan, kopi. Baik. Tam, kafi, hasan, kopi. Ya. Dari 4 yang itu saya harus buka selain al-waqfu wal ibtida. Baik. Di sini ada contoh. Dari pembagian wakaf ada ikhtibari, ada ittirari, ada ikhtiyari, ada intidhari. Oke. Kita pengen mengulas nih. Apa itu ittirari? Belakang lain namanya siapa? Namanya siapa? Ayo. Apa itu ittirari? Terpaksa. Maksudnya apa?
Daruratnya kenapa? Bersin. Oke. Sampingnya ikhtiari. Siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Fatimah. Fatimah. Nah, ikhtiari apa? Memilih. Kenapa memilih? Memilih sendiri. Contohnya? Mereview. Kemarin hadir kan? Tarbiyah. Oh, penutupan PPL. Baik. Ikhtiari itu artinya pilihan. Pilihan boleh wakaf, boleh enggak. Bebas. Wakaf boleh, enggak juga boleh. Resepnya satu, yang penting enggak merubah arti. Ikhtiari. Kayaknya perlu dikulas sedikit ya. Ikhtibari, menguji atau mencoba. Wakaf yang dilakukan untuk menguji qari atau menjelaskan agar diketahui cara wakaf dan ibtidah yang sebenarnya. Diuji. Saya langsung buka ayat misalnya. Silakan baca. Ya, coba wakafkan di sini, boleh apa enggak? Tuh, ikhtibari, menguji. Jadi misal salah, nggak ada dosa. Kenapa? Lagi belajar. Yang dosa dia nggak mau belajar dan menganggap pintar dan salah. Oke, berikutnya intirori. Tadi sudah dijawab karena dalam keadaan terpaksa, kehabisan nafas, batuk, bersin dan lain-lain. Intirori, menunggu. Apa maksud menunggu? Wakaf yang diperselisihkan oleh ulama qiraat antara boleh dan tidak wakaf. Antara boleh dan tidak. Wakaf ini boleh apa enggak ya? Nah, khilaf di antara ulama itu yang disebut dengan inventory. Maksudnya masih menunggu. Menunggu apa? Mana yang lebih utama dari ulama yang mendukung wakaf dan yang melarang wakaf? Menunggu keputusan mana yang paling utama. Ini teori. Contoh di ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Warasikhuna fil 'ilm. Misal lanjut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilm. Ini nahwunya rata